Masih di 95,2 Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik. Kamu ada Ran, selalu bersama. Dan teman Pro 2, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, barengan Marley sampai di pukul 10 nanti ya. Dan kali ini kita telah bergabung melalui kanal Zoom. Ada teman kita dari UIN UIN Suna ya. Aku ingatnya UIN Araniri loh, karena di Banda dulu. Ya, dari UIN Suna ya. Ada Nur Kofifa. Halo Nur Kofifa. Siapa panggilannya ini? Gimana? Panggilannya siapa? Kofifa. Kofifa. Bisa dua suku kata aja nggak, biar nggak ribet? Kofifa bener dong. Oh, Ipa. Ribet-ribet. Ipa Iya. atau Kofifa? Gimana Oke. nyamannya aja. Oh, gimana nyamannya? Ntar kita cari kenyamanan dulu ya. Lagi di mana tuh, Kofifa? Aku kebetulan lagi di rumah sih. Oh, lagi di rumah. Di mana tuh rumahnya? Jauh nggak? Di Aceh Timur. Oh, di Aceh Timur. Gimana kondisi di sana, aman? Alhamdulillah aman ya. Cuman kalau misalnya di sini di tempatku kebetulan rawan banjir. Jadi kalau misalnya banjir agak gimana gitu ya, agak parah di sini kalau misalnya banjir. Cuman di sini udah alhamdulillah sih. Oke, stay safe. Stay safe ya, Kofifa ya. Oke. Sekarang apa nih aktivitasnya? Mahasiswi akhir ya. Jadi ya begitulah, skripsian. Sudah mulai sibuk dengan skripsian. Oh, mahasiswi akhir atau mahasiswi terakhir? Mahasiswi akhir, semester akhir. Oh ya, kalau nggak salah nih, kemarin aku sempat stalking. Baru selesai sempro ya? Iya, aku baru selesai sempro. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Perasaannya kayak tenang tapi deg-degan juga ya, soalnya kita kan udah selesai satu step ya, tinggal dua step lagi menuju lulus gitu. Dan dua step ini yang rasaku paling terberat gitu ya. Ini kayak tenang, ini ngomongnya tapi aja masih berat ini. Iya. Agak deg-degan lah ya. Iya. Nah, ini memang obrolan kita pagi ini dibilang ringan nggak juga, dibilang berat juga nggak terlalu berat. Tapi pas banget nih ngomongnya sama Kofifa, soalnya dia ala-ala ustazah ini. Oh, Masya Allah. Kita mau ngomongin apa nih ya? Masalah toleransi ya. Iya. Toleransi. Nah, Kofifa pernah ada nggak pengalaman ketemu temen yang beda agama, entah itu di kampus atau mungkin waktu semasa sekolah dulu? Dulu kayaknya pernah deh, tapi cuman di SD. Di SD? Iya, di SD. SD-nya di mana dulu? SD, maksudnya bukan teman sekolah sih. Teman sekolahku alhamdulillah dari aku TK sampai aku kuliah itu semuanya satu agama gitu ya sama aku. Cuman waktu pas SD, aku pernah liburan ke kampung nenek. Itu tuh aku punya teman di sana. Di mana tuh kampungnya? Di Brandan. Oh, di Brandan, deket, masih deket. Brandan sebelum Medan ya. Di sana ya beda agama. Itu gimana tuh? Biasa aja atau ada canggung nggak? Karena mungkin kita masih kecil ya, masih SD, tahu apa gitu ya. Aku aja mulai konsisten berhijab aja aku setelah tamat SD kan, gitu. Jadi di SD itu aku ngerasa ya udah, kamu perempuan, aku perempuan, kita sama-sama suka main masak-masakan, is okay, kita berteman aja gitu. Karena bumbu masakan nggak pakai agama ya? Iya, iya. Waktu itu kan masih SD kan, jadi kayak ya udah, kamu perempuan, aku perempuan, kita sama-sama suka main masak-masakan, is okay. Di cowok-cowok juga gitu ya. Aku pria, kamu pria. Selama kita masih bisa menggila, kita gila bareng gitu ya.
Nah, Kofifa, toleransi ini salah satu kata yang apa ya, sering sering banget lah kita dengar lah, sering dipakai, sering diucapin juga, tapi jarang dibahas maknanya nih kalau di kalangan anak muda nih. Nah, menurut Kofifa sendiri, toleransi itu apa sih definisinya? Menurut aku, kalau menurut aku sendiri toleransi itu menghargai ya, Mm-mm, mm-mm, menghargai. Kalau misalnya dibilang toleransi beragama, berarti ya mm-mm, kita saling menghargai, apa namanya, saling menghargai agama apa yang dianut oleh teman kita gitu. mm-mm. Itu sih kalau menurut. Kalau Seke- kemarin sendiri gimana? Toleransi itu ibarat apa ya? Aku minum kopi, kamu minum teh, ya udah nggak usah kita campur aduk, minum minuman Iya, itu oke. masing-masing aja gitu ya. Iya, kamu 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 suka kopi, aku suka teh. It's okay. Yang Mm-mm, penting kita bisa berteman gitu. Tanpa ya, harus memaksakan, kopi ini enak loh, teh ini enak loh gitu. oh, bijak sekali Itu. ternyata. Nah, jadi yang sering Kofifa lihat nih, hal-hal kecil gimana yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya itu sensitif sih masalah toleransi. eh Gimana ya? Soal ibadah kali ya. Mm-mm, mm-mm, Soal ibadah gitu. Bisa kayak, nggak mesti soal ibadah sih, misal nih ya. Kan kalau misalnya kita yang beragama Islam, yang cewek harus berhijab ya, mm-mm, gitu kan. mm-mm. Sesimpel kayak, misal ya udah kita berhijab, dia enggak, is okay, nggak usah memaksakan yang kayak, ih, di agamaku berhijab itu begini 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 begini, tahu kayak gitu. Ini nggak usah yang perlu kayak gitu. Kayak Oh, maksudnya ya udah nggak aku ngejudge berhijab ya. karena, misalnya sesimpel kayak, bisa kayak aku berhijab karena ini ketentuan dari agamaku. Ya kalau misalnya agama kamu tidak memaksakan untuk berhijab, iya ya udah gitu. Yang penting kita bisa berteman, kita apa namanya, tidak menjudge gitu. Mm-mm, mm-mm. Yang penting jangan merasa diri sendiri yang paling benar gitu. Jangan merasa diri sendiri yang paling benar. Itu dalam tuh. Maksudnya gimana? Jangan merasa diri sendiri yang paling benar. Gimana ya bilangnya? Soalnya eh, kalau bahas beragama ini sensitif ya Iya, gitu. betul. Maksudnya ya udah, kalau misalnya memang agama ini yang kita anut, kita Mm-mm. beda sama apa, dia beda agamanya sama kita gitu ya. eh Sesimpel kayak ya udah, yang penting jangan menjatuhkan agama kita, dan kita pun jangan menjatuhkan agama dia gitu. Mm-mm. Berarti eh ada nggak perasaan-perasaan kayak takut salah ngomong gitu kalau interaksi sama teman mungkin yang beda agama? Takut sih ya, karena ya itu tadi gitu. Kita aja, jangankan agama ya, kalau misalnya udah bahas suku aja, Mm-mm. itu udah gimana gitu ya rasanya gitu. Misal Mm-mm. eh, aku kan berteman tuh sama, ada orang Aceh, ada orang Medan, ada orang Mm-mm. Jawa gitu ya. Mm-mm. Nah, eh, karena aku berteman di banyak suku gitu ya, maksudnya aku punya banyak teman yang berbagai suku gitu ya. Jadi aku tuh maksudnya tahu gitu kok, misalnya kenapa orang Jawa itu tuh bukan segan sih, kayak agak takut gitu sama orang Aceh, sementara dan Ini yang di sekitar ribet. Kofifa ya, yang Kofifa temui ya. Mm-mm. Ya ini yang aku temui gitu ya, Mm-mm. maksudnya Mm-mm. ini ibaratnya di suku gitu, maksudnya Mm-mm. kayak, gimana ya, aku tahu kenapa orang Jawa itu takut sama orang Aceh, dan aku juga tahu kenapa orang Aceh itu bahasa kasarnya tuh kayak menyepelekan orang Jawa gitu. Tapi Mm. sebenarnya nggak gitu. Nanti nggak sih Ya maksudnya? kelihatannya ya. Ini menurut keyakinan Kofifa ya. Iya, iya, maksudnya gitu gitu. Heeh. Dan kalau misalnya kita masuk ke dalamnya, itu tuh kita tahu bahwasanya sebenarnya mereka tuh emang seperti ini gitu. Mm-mm. Berarti emang tipikalnya gitu ya. Heeh. Aku pun bingung ya kalau bahas ini.
Ah, ada pengalaman yang berkesan nggak soal perbedaan keyakinan? Mmm, ya yang kayak aku bilang tadi ya, selama ini aku belum selain di SD tadi itu, Mhm mhm. aku belum pernah, eee, punya teman lagi yang beda agama, gitu. Nah, kalau di sosial media ya atau ya di media lah yang sering kita lihat sekarang, eee, ada nggak apa kasus-kasus yang semacam yang intoleran? Nah, kasus-kasus intoleran yang Kofifa tahu itu yang gimana? Gimana? Kasus-kasus intoleransi misalnya yang Kofifa pernah lihat itu apa? Eee, apa ya, kayak ucapan Natal kali ya? Gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Ya, Aku nggak maksudnya dengar. kasus-kasus, intoleransi di media yang Kofifa pernah ketahui itu apa? Eee, apa ya, kayaknya seputar Natal, tapi kayaknya kalau Mhm misalnya Natal juga nggak terlalu ini ya, karena kan kalau misalnya sosial media, mhm kalau misalnya kan punya 2 sisi ya. Kalau mhm misalnya kita, apa namanya, kita cari yang baik, dapatnya yang baik gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kayaknya aku belum pernah deh ngedapetin itu. mhm. Oh, itu kayak ini ya, kasus musiman itu kayaknya ya, cerita musiman ya. Biasanya di hari Natal itu kalau kita lihat di sosial media ada kelompok yang, membolehkan ucapan Natal dan ada yang, melarang, betul ya? Ya, sama juga kayak misalnya di apa namanya, Mhm eee, ucapan tahun baru gitu mhm ya. Ucapan tahun baru kan juga 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 sering sih. Maksudnya gini, kalau aku seringnya dapet, oh iya, iya pernah ada. Kalau misalnya aku tuh sering dapetnya soal tahun baru mhm mhm gitu. Maksudnya, kalau misalnya Natal kan langsung kelihatan kan yang maksudnya ya itu hari rayanya mereka gitu mhm ya, yang merayakan gitu. Tapi kan kalau misalnya tahun baru semua semua manusia gitu kan, semua manusia gitu. Cuman kadang-kadang ada, apa banyak pro kontranya juga gitu, kayak misalnya mhm yang bilang, "Kan nggak apa-apa ngucapin, selamat tahun baru," gitu. Karena kan, apa namanya, ini ya memang tahun barunya kita gitu, semua 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 manusia tahun barunya hari itu gitu kan. mhm Cuman nanti yang lainnya yang beda pendapat, "Enggak dong, kan kita yang Islam ini ada kalendernya sendiri mhm gitu, ada mhm. tahun barunya sendiri gitu. Jadi ngapain harus ngucapin tahun baru yang Masehi ini gitu." Oh, jadi kayak Ya, ada debat kusir gitu ya. Padahal niatnya itu mhm, masing-masing cuman apa ya, menyampaikan opini mereka gitu. Hanya menyampaikan iya, pandangan, sekedar menyampaikan pandangan, dibantah sama yang A, dibantah sama yang B, jadi saling bantah-bantahan gitu. mhm, gitu. Mhm. Agak Ini berat pinggir ya jurang bahas ini. ini. Nah, yang sering kita lihat nih, di media sosial tuh malah memperkuat toleransi atau lebih sering memperkeruh sebenarnya sih? Kalau menurut aku, itu tergantung kita yang gunain sih sosial medianya. Maksudnya kalau misalnya kita, pergunakan sosial media ini untuk kebaikan, Mhm ya jadinya, bisa memperkuat pertemanan, memperkuat silaturahmi kita gitu ya, dengan tetap menjaga toleransi ini gitu. Tapi kalau misalnya, kita gunakan sosial media ini untuk menjudge, untuk, apa namanya, cuman untuk menaikkan harga diri kita sendiri doang gitu ya, mhm. itu yang ada menimbulkan perpecahan antar agama. Gitu sih kalau misalnya menurut aku, ya kan sih? Ya kan? Iya. Iya iya. Nah, kalau aku cerita dikit ya, kalau pengalaman aku dengan toleransi, aku kan SD di Medan nih. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang ada yang Nasrani, ada yang Katolik, Protestan, ada juga yang Hindu. Nah, malah, dulu itu ya kalau kami
masih SD kan, masih cerita masih SMP nih ya, Iya. akhlaknya masih setengah. Jadi kalau apa, kalau ceritain agama masing-masing itu jadi apa, jadi bahan lelucon aja gitu. Dan nggak apa ya, nggak pernah saling senggol juga sih. Dan bahkan lucunya waktu SD nih, waktu SD biasa kalau kalau pulang sekolah itu kan baca apa ya, baca Al-Fatihah, sama ada Iya. baca surat Iya, iya. pendek gitu. Masih ingat ya, Iya. masih ingat. Iya, iya. Di masa Bang Marli juga kayak gitu dulu. Jadi bahkan teman-teman yang Nasrani juga mereka ikutan baca doa juga sampai hafal gitu. Nah, Karena berada di lingkungan yang itu gitu ya. iya betul betul. Nah, jadi kalau setiap pelajaran agama itu mereka ada ruangannya sendiri gitu. Dan semasa SMA gitu juga sih ya, ya saling saling bantu lah ya. Misal kayak ada kegiatan ekskul mungkin atau kegiatan hari besar agama A gitu kan. Nah, Hmm. mereka minta bantu apa ya kita bantuin gitu. Nah, Iya, benar. ketika kita ada kegiatan juga, ya mereka juga mau bantuin kita ya. Toleransi sebatas sebatas itu sih, nggak ada mencampur adukan. Mm. Nah, di kampus Kopiwa sendiri, gimana peran kampus untuk menjaga toleransi yang sejauh ini? Eh, Gimana ya? Soalnya kan kampus aku kan Mm-mm, UIN ya. mm. Sudah Oke jelas lah, ini. nggak toleransi kan nggak sekedar masalah agama aja ya, Mm-mm. toleransi suku mungkin atau apa aja gitu. Mm. Kalau misalnya gimana itunya kampus sama aja sih karena kan udah pasti kalau misalnya di kampus itu kan dari berbagai wilayah, Mm-mm, mm-mm, berbagai suku gitu ya. Jadi udah pasti semuanya sama aja sih. Justru kita jadi bisa banyak tahu kalau misalnya apa namanya, oh ternyata suku ini kalau misalnya acara ini eh, mereka buatnya begini loh gitu. mm-mm, mm-mm. Oh, jadi semacam pertukaran budaya ya? Iya jadinya kayak gitu karena kan ya namanya kalau misalnya di kampusku kan Mm-mm, mm-mm, semuanya sudah pasti Islam ya namanya aja mm-mm, UIN mm-mm, gitu ya. Jadi mungkin yang berbeda di sini tuh dari sukunya gitu. mm-mm. Nah, pengalaman Kofifah lihat apa ya, lihat budaya yang berbeda dari suku yang berbeda mungkin bahkan di Aceh sendiri kan banyak wilayah gitu ya yang budayanya juga berbeda. Apa yang pengalaman yang paling Kofifah ingat? Eh, Pengalaman yang pernah aku ingat Misal itu nih tuh kayak di daerah A nih megangnya kayak gini, di daerah B kami masaknya ini gitu. mm, oke. Aku apa namanya baru-baru aja sih kayak minggu-minggu lalu deh kemarin Mm-mm. itu ya. Apa tuh? Aku scroll TikTok kan gitu. Mm-mm. Aku eh scroll TikTok barulah ngelihat di situ kan biasa kalau misalnya di eh, apa namanya di acara kampungku sendiri kalau misalnya ada acara pesta pernikahan gitu ya Mm-mm. kan nggak lama tuh biasanya 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 Mm-mm. biasanya kalau misalnya darah baronya itu nggak lama kan duduk sendiri di pelaminannya Mm-mm. karena duduk sebentar terus nanti datang kan lintonya gitu. Mm-mm. Nah, jadi kemarin tuh aku lihat di TikTok, aku baru tahu ternyata kalau misalnya di Aceh Selatan, kalau nggak Mm-mm. salah, tapi kalau misalnya orang Aceh Selatan dengar ini salah, mohon maaf ya, ini aku lihat di TikTok gitu. Oke, Aku oke. aku lihat ternyata kalau misalnya di Aceh Selatan itu eh, eh, darah baronya itu duduk di pelaminannya itu lama dari entah dari pagi entah dari siang gitu aku lupa Mm-mm. pokoknya sampai sore dia tuh duduknya sendiri dulu gitu Wah, kenapa gitu? lintonya itu datangnya sore sampai malam jadi kalau misalnya kita kan yang biasanya yang kita lihat itu kan cuman sebentar ya darah barunya duduk sendiri Mm-mm. habis itu kan datang lintonya gitu kan nah Mm-mm. kalau Nggak lama. misalnya mereka tuh sore baru datang lintonya
gitu. Oh, saya juga baru Sore tahu baru ini datang ya. rentalnya. Terus kalau misalnya makanan, kalau misalnya makanan, kita kalau misalnya di pesta-pesta pernikahan itu apa namanya kuah-kuah itu pasti dihidangkan di meja gitu kan. Kalau Mhm misalnya mhm. habis baru dibawa lagi ke dapur, diisi penuh, dibawa lagi ke meja gitu kan. Mhm. Nah kalau mereka ternyata langsung kuali-kuali besarnya itu langsung ditaruh di samping meja gitu. Jadi tamu-tamunya langsung ambil dari Dari kuali wajannya besar ya. terus gitu. Nah gitu. Itu Hmm. sih yang aku lihat maksudnya kayak oh ternyata begini ya gitu. Itulah indahnya, berbeda budaya ya. Jadi nggak Iya. mesti kita paksain semuanya harus sama. Jadi kalau kayak kita lihat tadi, eee, misalnya yang, "Oh ini nggak bisa kayak gini nih, ini kenapa kayak gini?" Gitu. Mm-mm. Kan jadi Bahkan aneh ya. bahkan aku sering banget dapat apa namanya kayak percampuran suku gitu tuh Mhm di pesta pernikahan gitu. Misalkan kalau misalnya adat Jawa sama adat Aceh itu kalau misalnya menyambut pengantin prianya kan beda ya gitu. mhm. Nah aku pernah beberapa kali pergi ke pesta pernikahan itu cara menyambut pengantin prianya itu dicampurkan antara adat Jawa sama adat Acehnya. Jadi itu dicampur adatnya. Gimana bentuknya? Misalkan kalau misalnya adat Aceh kan apa namanya kalau misalnya adat Aceh itu kan kalau misalnya menjemput Disambut tarian ya, pengantin ada tari Ranu Lampuan gitu ya? tarian gitu kan. Mhm mhm. Habis tarian itu ya udah gitu maksudnya langsung ke pelaminan gitu Mhm kan. mhm. Ya kan kalau misalnya orang Aceh gitu kan. Iya betul. Aceh gitu. Nah, kalau misalnya orang Jawa kan ada apa tuh? Ada kayak mana ya? eh, si suaminya ini pijak telur, terus nanti ada digendong sama nenek-nenek pakai kain batik gitu kan, terus dikeliling-kelilingi sama apa namanya pagar ayu Pagar apa sih? ayu, Pagar pagar ayu ayu ya? gitu. Mhm. Nah, jadi aku pernah waktu itu datang ke pesta pernikahan itu dua adat itu dicampur gitu. Pertama tarian Hanum Lampuan, Mhm. terus dilanjutkan sama eh, adat Jawa tadi gitu. Yang apa namanya? Yang dipecahkan dulu telur Mhm, injak apa telur ya? dipecahin telur itu Iya terus iya. siraman kaki pengantin laki-lakinya Mhm gitu kan mhm. terus digendong sama nenek-nenek ke pelaminan gitu gitu Kuat neneknya. ya kan yang biasa kan nenek-nenek. Oh iya. Nah, Khoifah sering sering nggak lihat diskusi atau debat masalah agama itu di kalangan mahasiswa? Entah Gimana itu pernah nggak lihat diskusi atau debat masalah agama di kalangan mahasiswa, entah itu di kampus atau di media sosial? eh pernah Mhm. cuman nggak sesering itu ya karena aku juga nggak terlalu gimana gimana banget Oh, aku orangnya nggak algoritmanya nggak terlalu masuk ya? Algoritmanya nggak masuk FYP ya? aku orangnya nggak terlalu peduli gitu kalau misalnya ada yang Mhm agak berdebat gitu aku ya udahlah mengeluarkan diri aja gitu mhm. tapi Nah, eh kalau kalau Khoifah lihat yang kayak gitu tuh, itu sebenarnya, itu sehat atau sensitif sih? lebih karena itu hal yang sensitif ya karena kan Mhm. kalau misalnya agama itu kan identitas diri Mhm gitu mhm. jadi apa namanya ya kayak aku bilang tadi jangankan agama kita kalau misalnya udah disentuh suku aja kita kesel Mhm kita mhm mhm. marah gitu. Kayak kayak aku nih maksudnya aku kan apa namanya ayahku kan Aceh mamaku kan Jawa gitu Mhm ya mhm. jadi kalau misalnya ada orang Aceh nih yang bilang tuh aku Jawa 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 itu aja aku kesel apalagi kalau misalnya udah beragama gitu Heeh ya heeh. udah main agama gitu jadi emang sesensitif itu kalau misalnya udah bahas agama. Mmm, jadi sensitifnya itu karena apa? Karena terbuka di ruang publik atau karena emang personalnya aja yang suka nggak terima? eh Gimana ya karena kan agama ini keyakinan kita ya Mhm gitu. Jadi rasanya kalau misalnya mau itu di mau itu karena personalnya atau itu di ruang publik, rasanya
kayak menurut aku ya, rasanya kayaknya nggak wajar aja kalau misalnya itu dijadikan bahan candaan atau dijadikan bahan untuk menjudge gitu. Karena agama ini berarti ya keyakinan gitu. Nanti kalau misalnya kita udah menganut agama ini, kita udah yakin sama agama ini. Kok misalnya dijudge, dijadikan bahan candaan, rasanya kayak gimana gitu ya, Mbak, keyakinan kita gitu. Nah, kira-kira perlu nggak ruang aman atau ruang khusus untuk berbeda pendapat masalah itu, untuk diskusi khusus mungkin? Gimana? Perlu nggak ruang ruang aman atau ruang khusus eh, untuk diskusiin masalah yang kayak gitu? eh Kayaknya butuh sih. Perlu ya? But- Kenapa? Butuh karena apalagi untuk anak muda. Anak Mm-mm. muda ini lingkungannya luas banget. Mereka lah ada lingkungan kampus, ada lingkungan main, ada lingkungan eh, produktif, ada lingkungannya banyak lah lingkungannya gitu. Apalagi di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya udah ada ruang untuk berdiskusi tentang ini, gitu ya, jadinya lebih bisa menghargai, Mm-mm. lebih mudah memahami, gitu ya. Jadi perpecahan, konflik, pertikaian, pertengkaran itu tuh jadi minim gitu karena udah dibekali yang namanya kesadaran untuk kita toleransi gitu. Jadi lebih terarah ya diskusinya gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau menurut Bang Wale sendiri gimana? Apa tuh? Butuh nggak sebagai gen milenial Mm-mm. butuh nggak? Oh, pandangan gen milenial. Ya harus ada, tapi bukan di ruang publik ya. Karena Iya. anak muda itu juga perlu belajar yang namanya bercumbu pola pikir. Mm-mm. Bercumbu pola pikir perlu belajar yang namanya debat gitu. Jadi logikanya itu nggak cacat, jalan gitu. Iya, iya benar. Nggak masalah agama atau toleransi aja sih. Apapun isunya itu tetap perlu ada ruang aman gitu. Karena kalau yang namanya debat itu kan pedas ya. Mm-mm. Debat itu pasti statement-statement yang pedas. Kalau itu ada di ruang publik, pasti banyak orang yang bakal salah paham dengan statement-statement yang dikeluarin di situ. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa paham konteks. Iya. Hmm. Orang-orang yang logikanya kita bilang belum sempurna itu bakal mengalihkan apapun statement ke konteks yang dia mau gitu, bukan yang seharusnya dipahami. Iya benar benar benar. Gitu ya. Oke, baik kita break dulu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol sama Ustazah sama Kopipah ya. Kopipah standby terus di situ ya. Nanti kita Oke. lanjut lagi. Baik teman Pro 2, nanti kita balik lagi ada Rakano dengan berteman saja dulu. Berteman saja dulu, ku tahu kau masih pilu dari luka masa lalu. Rebahkan jiwa rentanmu, ku tak cabut aura lagi. Mainly I'll tell you kind, baby, I'm sorry, I'm so lonely. Masih di 95,2 Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu, dan kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih bergabung dengan kita Nur Khofifah dari UIN Sultan Narasi ya. Nah, balik lagi nih ya Khofifah. Kita masih bahas masalah toleransi ya. Nah, sekarang kita switch ke toleransi dalam bercanda. Menurut Khofifah sendiri, apa sih batasan-batasan bercanda itu sesama teman aja dulu? eh kita harus tahu dulu ya gitu ya Mm-mm, maksudnya mm-mm, eh temen kita itu siapa gitu. Misal kita apa namanya teman kita apa lawan bicara kita itu lebih tua, mm-mm, mungkin mm-mm. beda suku dengan kita ya. Kita janganlah kelewatan batas, maksudnya melewati kayak ya kita sadar dulu dia tuh pertama lebih tua dari kita Mm-mm, mungkin. mm-mm. Terus sukunya mungkin beda sama kita. Jadi jangan bawa-bawa suku gitu. Kalau ke teman sebaya gimana?
Kalau ke teman sebaya ya kita harus tahu dulu nih dia orangnya tipe yang sensitif nggak ya. Kita kan kalau misalnya udah temenan pasti kita tahu dong dia ini tipe orang yang sensitif kah, orang yang baperan kah, orang yang bodoh amat kah. Maksudnya kita pasti tahu kan gitu. Nah kalau misalnya kita mau bercanda sama dia ya kita lihat dulu. Kalau Gitu. Kokiwa sendiri tipe yang mana nih? Kalau aku orangnya tipe yang, kalau menurut aku ya, kayaknya aku orangnya nggak baperan sih. Maksudnya mau dibecandain gimana aja, it's okay. It's okay ya. Nanti aku- kita tes ya. Nah, Karena sering dari- gimana? aku soalnya dari kapan ya? Sebenarnya aku nih dulunya itu tuh gampang banget baper aku. Cuman setelah SMA deh kayaknya. SMA aku temenannya itu sama kakak-kakak. Aku SMA itu aku temenannya sama kakak gitu. Jadi kayak misalnya ada satu circle kakak-kakak itu, mereka kan satu circle tuh. Nah, jadi mereka itu kan seumuran. Dan aku ada ratingnya gitu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di circle masuk ke circle-nya mereka, diterima aja sama mereka. Cuman kayak sering aja gitu, bukan dibully sih, tapi kayak di roasting aja gitu ya. Jadi semenjak itu kayak kuat aja nih mental. Jadi semenjak itu aku udah nggak baperan lagi. Oh, jadi sekarang udah nggak baperan lagi. Iya, kan kayak misalnya orang mau bilang apapun asal itu bercanda, it's okay. Nah, cuman ya itu tadi sih, jangan yang penting jangan bawa suku aja deh kayaknya kalau aku. pernah nggak dalam lagi bercanda gitu ikutan ketawa tapi sebenarnya nggak nyaman gitu? Cuma ikutan ketawa aja, hahaha. Pernah sih, kalau misalnya cewek biasa ini ya body shaming. Body shaming. Iya, kalau cewek biasa kan body shaming ya gitu. Kalau cewek kayaknya paling nggak bisa kalau misalnya dibilang fisik gitu. Misalnya gendutan ya. Bercanda boleh Gen- gitu. apa? Kalau misalnya bilang Pakai apalagi bedaknya gini. bersera gitu misalnya ya. Iya, misal kayak bercanda tentang suatu hal yang sebenarnya kita sadar sama hal itu. Iya, itu benar, aku emang gitu. Cuman ya itu nggak usah dijadikan bercanda gitu. Nah, Misalnya kayak gimana aku gini cara kita tahu batas candaan orang lain sedangkan belum pernah kita tes nih? ya kalau misalnya kita belum terlalu kenal sama dia, kayaknya menurut aku lebih baik jangan dulu bercanda sih ya. Nggak usah dibercandain gitu. Ya maksudnya kalau misalnya kita belum terlalu kenal, misalnya nih pertama kali ketemu sama dia gitu, bercanda mungkin boleh bercanda, cuman ya jangan ke fisik, jangan ke jangan ke fisik, jangan ke suku, jangan ke agama, jangan ke finansial mungkin ya. Maksudnya hal-hal yang sensitif itu kayaknya jangan Finansial. dulu deh. Apa sih lu miskin? Iya, kan kalau misalnya cewek di fisik gitu ya, kalau di cowok biasanya di finansial gitu kan. Tapi biasanya kalau kondisinya sama nih lebih enak bercandainya gitu kan. Misalnya Ya, tapi sama-sama kalau sama-sama gendut nih. Kalau misalnya kondisinya sama ya udah gitu. Oh, Jangan gitu. tapi miskin misalnya gitu kan. Kalau misalnya sama-sama itu oke, nggak apa-apa. Iya. Alah, kau pun miskin gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya ada candaan yang kelewatan tuh lebih baik kita tegur langsung atau kita diamin aja dulu. Kalau menurut aku ya, karena aku tipenya kayak gitu. Kalau misalnya aku udah nggak nyaman sama orang, aku menjauh. Menjauh. Ya, aku tipe yang langsung menjauh aja. Nge-cut off total enggak, tapi lebih menjaga jarak aja gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol dia, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol dia untuk nggak menyakiti kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk nggak deket sama dia biar kita nggak tersakiti. Oh, Gitu. lebih ke kontrol hal-hal yang masih bisa kita kendaliin sendiri ya. Iya, lebih ke kontrol diri sendiri aja. Nah, kalau baper itu salah nggak sih sebenarnya? Gimana? Kalau baper itu salah nggak sih? Kalau baper, kalau menurut aku kayaknya salah.
nggak salah-salah banget sih ya, karena itu pribadi kita gitu. Cuman ya kita ya untuk diri kita sendiri gitu ya. Kalau bisa ya kita janganlah terlalu baperan, janganlah semuanya itu omongan orang itu langsung dibawa ke hati. Karena kalau misalnya semuanya langsung dibawa ke perasaan, ya orang juga bingung kan mau berteman sama kita gitu. Karena pasti bakalan membosankan banget kan kalau kita pertemanannya serius terus gitu. Dibecandain sedikit dah marah gitu kan udah nggak enak dong ya. Pernah nggak waktu bercanda gitu terus setelah dari itu atau sepulang ke rumah malah kepikiran, aku tadi salah ngomong nggak ya gitu? Aku sering gitu. Aku orangnya soalnya nggak enakan banget. Sering gitu ya? Nggak enakan banget. Tapi aku orangnya suka bercanda. Suka bercanda. Ya aku orangnya suka bercanda, tapi abis itu nggak enakan, jadi kayak mikir, tadi aku salah ngomong nggak ya? Dia baperan nggak ya? Dia marah nggak ya sama aku gitu? Itu kepikiran banget. Misal aku kadang kita nggak tahu kan orang gitu kan. Kadang pas kayak aku bilang tadi aku orangnya suka bercanda gitu. Jadi pas ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, terus bercanda, tiba-tiba mungkin dia diem atau apa misalnya kayak gitu, aku langsung mikir, aku salah ngomong ya? Aku tadi salah yang ngomongnya atau tadi dia padahal marah orang nggak yang sama ya? Padahal berulang-ulang sama dia terus bercandanya gitu ya? gimana? Padahal orang yang sama juga kemarin ngobrol bercandanya sama dia juga gitu. Iya, padahal bercanda sama juga. Kadang kan orang lagi punya masalah mungkin kan atau apa gitu kan. Misalnya kemarin ketemu nih bercanda ngerostingnya parah, dia ketawa aja gitu ya, fine aja gitu ya. Terus hari ini ketemu bercanda lagi, dia diam aja gitu kan, langsung kepikiran. Aku sebagai orang yang nggak enakan, sebagai orang yang suka bercanda, kepikiran apa aku tadi bercandanya berlebihan ya, atau aku tadi salah ngomong ya gitu. Padahal kadang orang lagi punya masalah sendiri gitu kan, makanya nggak terlalu ketawa sama kita. Masalah sendiri aja belum selesai ya, ditambah lagi beban pikiran. Iya, cuma itulah tadi, sebagai orang nggak enakan pasti kepikiran. Oke lah, baik teman Pro 2, selesai sudah obrolan kita di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Nur Khofifah pagi ini ya. Semoga dapat insight menarik yang bisa diaplikasikan buat di kehidupan kedepannya. Bijak banget ya, udah kayak motivator kita. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti bakalan ada Syafwan yang nemenin kalian sampai di pukul 3 sore. Dan aku Marley pamit dulu, thank you buat yang udah standby dari subuh tadi teman Pro 2. Aku kasih lagu penutup dulu dari Raffi Sudirman, Ada Pengagum. Stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. 95,2 FM RRI Lok Sumawe.